Pertama kali tahu kalau Huiswu dipenjara gara-gara 12 tahun yang lalu dirinya gagal menjalankan tugasnya dengan baik saat mengawal iring-iringan armada angkatan laut yang mengangkut buah iblis Gomu Gomu no Mi, saya langsung berpikir, gila nih, sebegitu berharganya kah buah iblis Gomu Gomu no Mi bagi pemerintah dunia sampai-sampai pengangkutannya harus dikawal oleh anggota CP9 yang notabene adalah pasukan elit khusus asasinasi, bukan seksi angkut-angkut angkatan laut. Lalu ketika si agen CP9 yang telah ditunjuk gagal menjalankan tugasnya dengan baik, dirinya sampai harus dijebloskan ke dalam penjara segala. Itu jelas sesuatu yang sangat istimewa untuk ukuran perlakuan terhadap sebutir buah iblis. Kemudian begitu ngeh kalau masa lalu Huiswu berkaitan dengan Shanks dan kelompok bajak lautnya, saya langsung membaca ulang manga One Piece chapter 1 dan kembali terkejut ketika menemukan Shanks bilang kalau buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah salah satu harta karun paling langka di lautan. Seketika itu juga, logika latah saya langsung berpikir, beneran nih, Gomu Gomu no Mi adalah salah satu buah iblis paling langka. Dari sinilah kemudian logika saya mulai terus bermain-main sambil terus mengamati channel-channel lain yang begitu heboh membahas tentang keistimewaan Gomu Gomu no Mi hingga awakening-nya yang luar biasa. Tapi seketika, logika saya langsung mentok ketika teringat kembali dengan adegan kemunculan perdana Im Sama pada manga One Piece chapter 906. Di ending chapter One Piece yang rilis lebih dari 3 tahun yang lalu itu, tampak sesosok makhluk misterius yang kemudian dikenal dengan istilah Im Sama sedang mengamati sebuah topi jerami raksasa yang disimpan di sebuah ruangan khusus yang sangat dingin di suatu tempat di Marijoa. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, rasa-rasanya mustahil jika ada sesuatu yang ajaib yang bisa dilakukan atau yang dimiliki oleh seonggok topi jerami retro semacam itu. Lebih masuk akal jika topi jerami raksasa tersebut sengaja disimpan dan diawetkan di sana hanya sebatas untuk hal-hal yang sifatnya monumental atau memorable. Dengan kata lain, ada sesuatu hal yang sangat besar di masa lampau yang pernah dilakukan oleh si pemilik topi jerami raksasa tersebut yang sangat mengena di hati Im Sama itu. Dan mengenanya itu tentu bukan mengena dalam artian yang manis. Pepatah lama bilang, history repeat itself. Jadi mungkin Im Sama takut kalau sejarah akan kembali terulang. Orang dengan topi jerami yang sama akan muncul kembali untuk sekali lagi mengancam eksistensi Im Sama. Karena jika dilihat dari posisinya menghadap, sepertinya si Im Sama ini sedang membandingkan topi jerami yang dia koleksi di ruangan rahasianya itu dengan topi jerami yang dipakai oleh Monkey D. Luffy. Saya meraba-raba kalau maksud dari adegan ini adalah si Im Sama sedang cemas. Dia mungkin berpikir kalau Luffy si topi jerami kelak bisa saja menjadi ancaman serius baginya, persis seperti yang dahulu kala pernah dilakukan oleh si pemilik topi jerami raksasa yang ada di depannya itu. Lalu apa hubungannya topi jerami raksasa ini dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Jadi begini, jika topi jerami yang tidak ada nilai asetnya sama sekali saja sampai dikoleksi di ruangan khusus di Marijoa hanya karena memiliki histori yang ngena di hati Im Sama, bukan mustahil jika alasan pemerintah dunia begitu mengistimewakan buah iblis Gomu Gomu no Mi juga didasari oleh alasan yang sama. Pemerintah dunia, atau lebih tepatnya Im Sama, begitu mengistimewakan buah iblis Gomu Gomu no Mi bukan karena potensi kekuatan spesial yang dimilikinya, tetapi lebih karena nilai historis yang dimiliki oleh si buah iblis. Dan sama halnya dengan topi jerami raksasa tadi, buah iblis Gomu Gomu no Mi itu dibawa ke Marijoa dengan pengawalan penuh bukan karena akan dijadikan hidangan pencuci mulut oleh si penguasa tertinggi pemerintah dunia itu, melainkan untuk disimpan sebagai barang antik di ruangan bawah tanahnya. Di mana barang-barang yang disimpan di dalam ruangan khusus tersebut semuanya berhubungan dengan seseorang yang sangat spesial di masa lalu. Maksud saya, bukan tidak mungkin jika si pemilik topi jerami raksasa tersebut dulunya adalah user dari buah iblis Gomu Gomu no Mi ini. Sehingga setelah melalui pencarian yang sangat panjang dan lama, melalui antek-anteknya di angkatan laut, Im Sama akhirnya berhasil juga menemukan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang masih dalam wujud buah iblis, belum dimakan oleh manusia lain. Karena baginya buah iblis Gomu Gomu no Mi ini memiliki nilai historis yang sangat ngena di hati dan jiwanya, Im Sama tak segan untuk menerjunkan pengawalan ekstra untuk memastikan pengiriman buah iblis idamannya tersebut bisa sampai dengan selamat di Marijoa. Sayangnya, Im Sama sekali lagi harus menelan pil pahit gara-gara barang antik yang dia idam-idamkan seumur hidupnya itu ternyata berhasil dicuri orang di tengah perjalanan. Saking emosinya dengan kegagalan itu, Im Sama tak segan untuk menjebloskan orang yang paling bertanggung jawab atas misi pengiriman tersebut, yaitu Huiswu, ke dalam penjara. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa sebenarnya motif Shanks mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari pemerintah dunia? Apakah dia mencuri buah iblis tersebut hanya karena yakin kalau pemerintah dunia bakalan mau menebusnya dengan nilai yang sangat fantastis?
Tapi jika memang Gomu Gomu no Mi adalah salah satu harta karun paling langka di lautan, seperti yang Shanks bilang di manga One Piece chapter 1, kenapa Shanks tidak membunuh saja si Luffy kecil agar buah iblis tersebut bisa bereinkarnasi kembali ke wujud buah iblis lalu mencarinya lagi? Jadi, mungkinkah Shanks sebenarnya juga tahu sejarah panjang tentang buah iblis manusia karet tersebut? Mungkinkah itu berhubungan dengan pesan-pesan terakhir Goldie Roger kepadanya? Dan setelah mendengar celotehan-celotehan Luffy tentang keinginannya menjadi Raja Bajak Laut, Shanks jadi yakin kalau Luffy pantas untuk mewarisinya. Nah, hal lain yang menurut saya patut untuk disoroti di sini adalah slot penyimpanan di ruangan ini yang tampak berjajar lebih dari 5. Saya menduga tidak hanya topi jerami saja yang disimpan di dalam ruangan ini yang berkaitan dengan si manusia karet di masa lampau. Mungkin di slot penyimpanan yang sebelah-sebelahnya itu ada pedang, tombak, hingga mungkin pakaian yang dulu pernah dimiliki oleh si mimpi buruknya Im Sama tersebut. Im Sama mungkin berpikir, dengan menyembunyikan semua benda yang berkaitan dengan musuh bebuyutannya itu, maka tidak akan pernah ada lagi generasi berikutnya yang akan bisa mewarisi tekad dan cita-citanya. Sayangnya sampai saat ini, Im Sama masih belum bisa mendapatkan buah iblis yang dulu pernah dimakan oleh musuhnya tersebut, yaitu buah iblis Gomu Gomu no Mi. Gomu Gomu no Mi mungkin adalah koleksi terakhir milik musuh bebuyutannya Im Sama yang masih belum berhasil dia dapatkan sampai saat ini. Dan musuh bebuyutan Im Sama tersebut jelas tidak lain dan tidak bukan adalah Joy Boy. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.